Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayatna. Saya dari kelas C8, ingin mempresentasikan hasil analisa saya dari jurnal analisis metode depresiasi dalam menentukan laba pada usaha fotokopi ayeng di komputer di Masamba. Untuk penulis jurnal ada Sri Wahyuni Mustafa dan Hasriani Arifin. Tugas ini untuk melengkapi nilai UAS ekonomi teknik saya. Sebelum masuk ke materi, kita cari tahu depresiasi. Depresiasi adalah pengurangan nilai aset tetap seperti mesin, kendaraan, atau peralatan secara sistematis selama masa pemanfaatannya. Hal ini mencerminkan penggunaan aset tersebut dan merupakan salah satu cara untuk mengalokasikan biaya aset ke dalam laporan keuangan perusahaan. Itulah depresiasi. Langsung saja kita ke pendahuluan. Istilah depresiasi yang digunakan dalam akuntansi seringkali menyesatkan karena istilah yang sama juga digunakan dalam bisnis untuk menjelaskan penurunan nilai pasar dari suatu aset. Namun, biaya aset yang belum menjadi beban seperti yang dilaporkan dalam neraca biasanya tidak sama dengan jumlah yang dihasilkan dari penjualan aset tersebut. Perusahaan diasumsikan terus menjadi going concern, yaitu konsep yang menganggap bahwa suatu kesatuan usaha diharapkan akan terus beroperasi dengan menguntungkan dengan jangka waktu tak terbatas atau jangka waktu panjang ya. Berikutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode depresiasi dalam menentukan laba atau keuntungan pada usaha fotokopi ayeng komputer di Masamba. Nah, tujuan analisa agar dapat memperoleh laba yang optimal dari investasi yang telah ditanamkan dalam usahanya. Salah satu investasi tersebut adalah aktiva yang digunakan dalam kegiatan normal di perusahaan, yaitu aktiva yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Selanjutnya, metode penelitian. Ada beberapa metode penelitian. Yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method. Yakni beban penyusutan tiap tahun dapat dihitung dengan rumus beban penyusutan sama dengan harga perolehan nilai sisa dibagi umur ekonomis. Yang kedua, metode saldo menurun. Langkah-langkah perhitungannya ada menentukan tarif penyusutan, yakni dengan rumus tarif sama dengan 1 min NS itu NS per HP. Nah, ini S salah ya. Pangkat 1 per N. Untuk NS ini nilai sisa dibagi harga perolehan. Berikutnya tentukan beban penyusutan. Beban penyusutan sama dengan tarif dikali nilai buku. Nah, untuk nilai buku tersebut sama dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Yang ketiga ada metode saldo menurun ganda. Ya, langkah-langkah perhitungannya menentukan tarif penyusutan. Tarif penyusutan ini dirumuskan sebagai tarif sama dengan 2 dikali 100% UE. Nah, berikutnya ada beban penyusutan sama dengan tarif dikali nilai buku. Nah, nilai buku tersebut sama harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Yang keempat ada jumlah angka tahun. Langkah-langkah perhitungannya menentukan jumlah angka tahun, yakni atau JAT
JAT sama dengan NX N plus 1 dibagi 2. Yang berikutnya ada tentukan beban penyusutan. Beban penyusutan ini sama dengan AT dibagi JAT dikali HP min NS. HP itu harga perolehan, NS itu nilai yang tadi, NS nilai sisa ya, nilai sisa. Masuk ke pembahasan hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama dari metode garis lurus atau straight line method. Akumulasi beban penyusutan usaha fotokopi ayang komputer melalui metode garis lurus dari tahun 2009 sampai 2013. Di sini sudah kita ringkas ya dalam bentuk tabel. Ada bangunan 2009 berapa, 4.250, 2010 ya bangunan tetap ya dari 2009 sampai 2013. Untuk mesin fotokopi tetap dari tahun ke tahun. Komputer tetap. Di sini sudah stabil ya, tidak ada biaya penyusutan melalui metode garis lurus ini. Berikutnya metode yang kedua yang tadi saldo menurun tiap tahunnya ya, sama dari 2009 sampai 2013. Kita lihat ada bangunan 2009-2010 ada penyusutan ya, kita lihat sendiri. Nah di 2011 ada peningkatan, di 2012 mulai turun, dan 2013 mulai turun juga bangunan. Mesin fotokopi ya sama, ada beban penyusutan di sini melalui metode ini. Berikutnya ada saldo menurun ganda ya, ini beban penyusutan tiap tahunnya dari 2009 sampai 2013, 5 tahun. Metode ini juga terlihat ya ada penyusutan dari tahun ke tahun ya aktivanya. Dan yang keempat ada metode jumlah angka tahun. Di sini kita lihat sama, di sini ada penyusutan ya yang sangat jauh gitu penyusutannya. Nah, untuk kesimpulan dari 4 metode tersebut pembahasan tadi, dapat dilihat bahwa beban penyusutan aktiva tetap pada usaha fotokopi ayang komputer dari tahun 2009 sampai 2013 yang paling rendah didapatkan dengan menggunakan perhitungan beban depresiasi melalui metode garis lurus. Jadi dengan metode ini terlihat terlihat paling rendah gitu didapatkan, atau tidak ada penyusutan dalam tiap tahunnya gitu. Jadi jika usaha fotokopi ayang komputer ingin mendapatkan laba yang besar, maka harus menggunakan metode garis lurus tersebut. Jika saran dari kami ya, berdasarkan hasil dari penelitian ini, kami menyarankan pertama, hendaknya usaha fotokopi ayang komputer menggunakan metode garis lurus dalam menghitung penyusutan aktiva tetapnya. Kedua, hendaknya usaha fotokopi ayang komputer menerapkan metode jumlah angka tahun pada tahun-tahun mendatang agar dapat menentukan seberapa besar laba usahanya.
mungkin itu sekian ya dari saya. Bila ada kata-kata atau kalimat yang kurang jelas mohon dimaklum karena saya juga sedang belajar ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.